Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti keluhan dari 20 tahanan di Rutan Gedung Merah Putih terkait kebiasaan jorok mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Rutan KPK. Jadi Dharma mengajak Anda untuk mendiskusikan hal ini. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali jadi sorotan. 20 penghuni rutan KPK menulis surat pernyataan kepada KPK untuk memindahkan Lukas NMB ke tempat yang lain. Kenapa? Karena mereka menilai Lukas NMB ini melakukan perbuatan-perbuatan yang jorok. Terkait hal ini ada yang menilai perilaku jorok dari Lukas NMB di tahanan ini adalah sebuah akal-akalan atau trik saja untuk menghindari hukuman atau setidaknya dibantarkan penahanannya. Benarkah? Kita diskusi. Cerita soal Lukas NMB ini nampaknya nggak ada habisnya. Ingat dong, dulu Lukas NMB ini pernah diinformasikan memiliki dana alokasi untuk makan dan minum 400 miliar rupiah dalam 1 tahun. Ini artinya dalam 1 hari rata-rata alokasi dana untuk makan dan minumnya mencapai 1 miliar rupiah. Wah, gede banget itu. Makan apa coba? Yang lain, masih ada nih cerita soal Lukas NMB. Dulu pernah ada, Lukas ini mengaku diberikan makanan ubi busuk ketika dalam masa penahanan di rumah tahanan KPK. Dan sekarang gak kalah bikin heboh. Lukas NMB dinilai berperilaku jorok ketika di rumah tahanan KPK. Ini disampaikan oleh 20 penghuni rumah tahanan KPK lainnya dalam surat pernyataan kepada KPK. Dan hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum Lukas NMB. Kuasa hukum Lukas NMB Petrus Balapationa mengatakan bahwa Lukas NMB selama 6 bulan di rutan selalu kencing di celana dan di tempat tidur. Kencing di celana, di kursi, di ruang bersama, meludah ke lantai, ataupun di tempat-tempat lain di mana dia berada. Tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar. Dan tidur di atas kasur yang sudah berbau pesing, oleh karena kasur tersebut tidak diganti. Serius? Ya kalau melakukan seperti itu ya wajar saja ketika penghuni lainnya protes kepada KPK untuk memindahkan Lukas NMB. Respon KPK gimana? Ya, jadi benar KPK telah menerima surat keluhan dari para tahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih terkait dengan kebiasaan terdakwa Lukas NMB yang tidak peduli dengan kebersihannya di dalam Rutan Cabang KPK dimaksud. Oleh karena itu kami telah menyampaikan dan berkoordinasi dengan pihak Rutan Cabang KPK untuk memastikan penyelesaian dari kondisi tersebut. Nah, kalau kayak gini apa yang harus dilakukan oleh KPK? KPK juga harus menegaskan bahwa apapun ulahnya dia tidak akan menjadikan tahanan ini diberi tahanan kota atau tahanan rumah. Kan bisa jadi kalau kita menganalisa ya dugaan bahwa Lukas NMB berulah begitu bisa jadi harapannya nanti dia dilakukan penahanan rumah atau penahanan kota. Karena menjadikan yang lain tidak nyaman dan dia harus diurus tersendiri. Bentar, jadi ini sebuah trik gitu untuk membantarkan penahanannya Lukas NMB menjadi tahanan kota atau tahanan rumah? Benar begitu? Ini kita kan tidak bisa menuduh gitu, tapi bisa dibuat perbandingan-perbandingan. Atau protokoler waktu di zaman Gubernur Papua dipanggil bagaimana kebiasaan yang bersangkutan gitu. Nah, kalau ternyata baik-baik aja tidak pernah ngompol dan tidak pernah jorok yang lain, maka ya bisa ditarik kesimpulan memang yang bersangkutan hanya trik aja untuk membuat tidak nyaman di dalam tahanan KPK dan kemudian berharap untuk dipindahkan. Sangat mengganggu. Setuju sih? Setuju kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa solusinya? Ya dipisahkan saja di ruang isolasi itu. Nah, biasanya kan ruang isolasi itu dihuni oleh napi-napi yang berbahaya dan napi-napi yang ya dianggap inilah
dianggap akan mengganggu napi lain atau mengganggu ketertiban di lembaga pemasyarakatan itu. Nah, karena itu kemudian dia ditempatkan di ruang khusus, di ruang isolasi. Kalau diisolasi, nanti jadi ada masalah lain. Stres mungkin? Kalau di tahanan rumah sakit tercapai dia itu tujuannya. Ya kan? Artinya ya dia minta ditahan di luar karena sakit. Tapi kalau memang sakit ya nggak ada salahnya gitu. Ya kalau memang sakit dia ditempatkan di rumah sakit rutan kan juga ada di dalam, ya di ruang kesehatan kan juga ada. Nah, itu dia begitu karena stres atau tidak. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Kalau dia stres dan itu menjadi kecenderungan melakukan begitu, ya harus ada solusinya. Ya, salah satu solusinya itu tadi saya bilang, tempatkanlah di ruang isolasi biar dia menikmati. Kalau dia masih sembarangan buang airnya, ya biar dia menikmati sendiri gitu loh. Siasat buruk, trik atau apapun itu namanya ya nggak patut ya dilakukan. Apalagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lukas NMB yang diduga menerima suap ataupun gratifikasi senilai 46,8 miliar ini harus dibuktikan di hadapan hukum. Jadi sejauh ini ya untuk persoalan perilaku jorok Lukas NMB, solusi terbaiknya adalah memindahkan NMB ke sel isolasi. Gitu ya. Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Sampai di sini diskusi.